pertama, saya sudah ada 200 gram tape, buang sumbu tengahnya, lalu tambahkan 1 saset SKM putih, kemudian haluskan menggunakan garpu seperti ini atau bisa pakai chopper. Setelah halus, sisihkan sementara. Dan di wadah lain masukkan 140 gram gula pasir, 4 butir telur ukuran sedang, lalu 1 sendok teh vanili cair, teman-teman bisa pakai yang bubuk, dan 1 sendok teh SB, teman-teman bisa pakai ovalet ataupun TBM. Kemudian keempat bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai yang paling tinggi kurang lebih 7-10 menit, sesuaikan dengan mixer teman-teman, sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini dia sudah mengembang, kita bisa matikan dulu mixernya. Lalu masukkan tape yang sudah kita lumatkan tadi. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Kemudian matikan kembali mixernya. Lalu saya memasukkan 180 gram tepung terigu. Di sini saya pakai protein sedang dan saya memasukkannya dengan diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Dan tambahkan 15 gram atau 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ayak kembali. Nah, setelah itu aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Sebentar saja, tidak sampai 1 menit, jangan lama-lama agar adonan tidak turun atau kempes. Kemudian matikan mixer dan ini tidak kita pakai lagi. Dan di sini saya memasukkan 100 gram margarin yang sudah saya lelehkan dengan cara ditim. Lanjut, di sini saya akan mengaduknya menggunakan spatula, pelan-pelan saja dengan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada bahan cair atau bahan lemak yang mengendap di bawah. Nah, ini di adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Di sini saya menyiapkan loyang tulpan ukuran 22, di keseluruhannya saya sudah oles dengan Carlo. Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang. Dan di tahap ini kita juga sudah bisa memanaskan oven. Saya memakai oven tangkring, saya memanaskannya selama 10 menit dengan api besar. Nah, kalau sudah tertuang semuanya, bantu ratakan dengan tusukan sate seperti ini, jangan sampai kena alasnya, pelan-pelan saja. Untuk topping, saya gunakan keju, tapi untuk topping bisa disesuaikan dengan selera teman-teman, bisa pakai choco chips ataupun kismis. Nah, untuk memanggangnya, di sini saya pakai alas loyang kue kering seperti ini dan pakai handuk basah. Lalu letakkan adonan di atas handuk basah, tujuannya supaya bawah kuenya tidak terlalu kering. Dan di sini oven saya sudah panas, buka tutup ovennya, lalu masukkan adonan ke dalam oven. Saya pakai rak yang paling bawah. Nah, langsung ditutup. Setelah ditutup, langsung kecilkan api menjadi api sedang, seperti ini. Tetap gunakan api seperti ini sampai matang. Setelah 40 menit, kita buka tutup oven. Dan ini bolunya sudah matang. Untuk memastikannya, saya akan lakukan tes tusuk. Gunakan tusukan sate seperti ini. Kalau sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah matang, siap kita angkat. Selagi panas, langsung kita keluarkan dari loyang. Untuk mengeluarkannya ini gampang sekali karena tadi sudah dioles dengan Carlo. Dan untuk memotong, kita tunggu dingin dulu supaya potongannya itu rapi, nggak beremah. Nah, ini dia bolu tape dengan 4 telur, hasilnya benar-benar jumbo karena pakai loyang ukuran 22. Walaupun cuma pakai oven tangkring, tapi hasilnya benar-benar memuaskan, cantik, tidak gosong sama sekali. Dan ini bolunya sudah dingin, kita coba potong. Dari potongannya saja sudah terlihat ini bolunya empuk sekali, kempus-kempus. Dan aroma tapenya benar-benar harum sekali. Sekarang kita coba lihat untuk serat tengahnya. Dan ini di bagian dalam kita lihat bolunya benar-benar halus, cantik sekali, empuk. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini untuk serat tengahnya, pori-porinya halus. Sekarang saya akan coba, bismillah. Masya Allah, rasa bolu ini benar-benar enak, manisnya pas, legit. Teman-teman wajib coba di rumah. Yang pertama, di sini saya sudah ada 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya. Tambahkan 1 saset SKM putih. Kemudian kedua bahan ini kita lumatkan tapenya sampai lembut. Bisa juga pakai chopper manual seperti ini ya, pakai garpu. Nah, ini sudah halus, sisihkan sementara.
Kemudian yang kedua, saya sudah siapkan 75 gram margarin ditambah 25 gram minyak goreng atau minyak sayur. Lelehkan dengan cara ditim, kemudian sisihkan dulu. Untuk selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, pastikan telurnya fresh, kemudian tambah 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SB, bisa pakai Ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini mixer kurang lebih 7-10 menit, sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini sudah mengembang, putih kental dan berjejak, kemudian matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan semuanya, kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, bisa dimatikan dulu mixernya. Kemudian masukkan 110 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Kemudian 10 gram maizena atau 1 sendok makan. Di sini saya mengayaknya supaya tidak ada tepung yang bergumpal. Selanjutnya, mixer kembali, tapi sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk seperti ini dulu. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah saja. Yang terakhir, masukkan lelehan margarin dan minyak goreng tadi. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau udah bisa dimatikan dan ini sudah tidak kita pakai lagi. Terakhir, saya aduk pakai spatula untuk memastikan supaya tidak ada bahan lemak yang terendap di bawah. Nah, kalau udah siap kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya sudah menyiapkan 2 loyang ukuran 10 kali 20 kali 7 cm. Di bawah sudah saya olesi pakai margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Kemudian ini sudah saya bagi 2 sama rata. Untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam, pakai tusukkan sate seperti ini. Ratakan, kan kalau udah di atas saya beri larutan keju sebagai topping dan juga choco chips secukupnya saja. Atau bisa diganti dengan kismis, sesuaikan dengan selera. Ini siap kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven dengan api besar. Di sini saya pakai loyang, kemudian pakai handuk basah. Letakkan adonan di atas loyang handuk basah. Siap kita panggang. Buka tutup oven, masukkan adonan, lakukan dengan cepat supaya suhu oven tidak turun. Kemudian langsung tutup, panggang selama 40-45 menit dengan api sedang. Nah, kalau udah dimasukkan langsung kecilkan api sampai ukuran apinya sedang seperti ini. Nanti akan didapati suhu sekitar 170 derajat. Nah, ini setelah 45 menit di oven saya sudah matang, kita tes tusuk. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Dan ini di hasilnya, bolu tape dengan oven tangkring, hasilnya cantik sekali. Dan untuk toppingnya juga cantik sekali, sama sekali tidak ada yang tenggelam. Dan ini untuk kain basahnya, aman saja tidak gosong. Dan ini setelah kita keluarkan dari loyang, lepas kertas rotinya pelan-pelan saja dan hasilnya cantik sekali ya, sama sekali tidak berkulit atau kering. Dan tidak gosong, warnanya cantik sekali. Ini dari dekat terlihat sangat mulus. Dan ini di hasilnya, alhamdulillah bolu tape satu resep dapat 2 loyang. Saya pakai mika ukuran M. Dan kalau ditutup cantik sekali, untuk ide jualan juga bisa banget ya. Dan sekarang saya akan coba potong, kita lihat hasil serat dalamnya. Karena dari harumnya saja saya sudah tidak tahan ingin mencobanya. Kita lihat. Wow, seratnya halus sekali, warnanya cantik, sama sekali tidak gosong dan di bawahnya tidak berkulit, mulus, cantik sekali. Dan saya akan coba, bismillah. Wow, rasa tapenya berasa banget, harum tapenya kuat banget, super enak, super legit. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video dan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.